Sehingga pemerintah membuat program yaitu swasembada pangan. Nggih, swasembada pangan. Swasembada pangan akhirnya yang bisa mengakses kredit program itu hanyalah koperasi. Maka seluruh Indonesia dari BUD, Badan Usaha Unit Desa, berubah menjadi koperasi unit desa. Ini Saprodi, baik Inmas, Bimas, TRI, ini masuk semua KUD, termasuk titik meter, baca meter, PLN, ini semua masuk KUD, termasuk Bapak TNI, ini ABRI masuk desa, ini tahu persis Pak, ABRI masuk desa, tempat-tempat yang gelap itu gotongi cagak listrik supaya terang. Dan setelah tahun 84 terwujudlah swasembada pangan. Jadi tahun 84 ini masyarakat Indonesia paling 1 minggu sekali makan tiwul. Tapi sekarang era modern Pak, kebalik. Jadi yang dulunya makan enak-enak sekarang kebalik, makan tiwul. Nggih Pak, karena apa? Gula darah. Ini karena apa? Orang Indonesia pinter Pak. Beras yang sudah diseleb ini masih kurang putih, akhirnya dipoles, ditambah pembersih, nggih, ditambah cairan pembersih, jadi bening. Ternyata itu membawa dampak kepada kesehatan, nggih. Ini jadi harapan kami yang jelas KUD sesuai dengan Undang-Undang nomor 2592 ini masih tetap dipertahankan, walaupun nanti akan ada perubahan. Tapi harapan kami kalau dirubah yang seperti kemarin, tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajib, adanya iuran. Ini sudah nggak karu-karuan, koperasi ini bukan koperasi lagi, karena undang-undang itu sudah bukan simpanan wajib dan simpanan pokok, tapi iuran. Kalau iuran itu sama aja arisan RT, nggih, iuran mingguan, iuran. Nah ini harapan kami koperasi tetap eksis di negara kita ini, karena soko guru perekonomian adalah koperasi. Nggih, saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat melaksanakan RAT tutup tahun buku 2022. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang kelima dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kediri sekaligus membuka acara rapat anggota tahunan hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Sudiartanti dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Camat Kepung atau yang mewakili Bapak Porkompinca Kecamatan Kepung, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Yang kami hormati Bapak Rektor UNP Kediri. Yang kami hormati Bapak Perwakilan Puskut Jawa Timur dan Bapak Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri beserta perwakilan Koperasi KPUB. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Koperasi KUD Subur Pak Bianto, segenap pengurus, pengawas dan anggota KUD Subur yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat.
Bapak Ibu, kami dari Dinas mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama kepada pengurus, jajaran pengurus dan pengawas karena pada hari ini sudah bisa melaksanakan RAT tutup tahun buku 2022 dengan kondisi tepat waktu. RAT tahun ini adalah RAT yang ke-46, berarti sudah lama perjalanan panjenengan semua dalam berkoperasi, sehingga tahun ini menurut LPJ buku yang sudah dibagikan memiliki volume usaha yang luar biasa peningkatannya sekitar 4 miliar pengembangan usahanya, dan ini yang perlu diapresiasi. Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bersama tahun kemarin 2022 memang adalah tahun KUD subur. Yang pertama ada juara 3 koperasi prestasi tingkat provinsi dan juga mendapat penghargaan dari Kemenkop Pak Teten untuk Pak Bi. Matur nuwun. Keberadaan Pak Bianto dan tokoh-tokoh koperasi di Kabupaten Kediri ini adalah kehadiran yang bisa mendorong koperasi menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, koperasi pemasaran KUD subur ini memang salah satu koperasi atau KUD yang bertahan, seperti yang disampaikan Pak Saliman tadi, ada 26 KUD, dan ini salah satunya yang berkembang bagus adalah KUD subur. Ini menjadi salah satu program rintisan koperasi modern di Kabupaten Kediri. Dan kami juga berharap ini sinergitas antara pengurus, pengawas, dan anggota tetap dipertahankan. Karena memang dalam memotret koperasi ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah kelembagaan, yang kedua adalah usaha dan keuangan, kemudian yang ketiga adalah SDM pengelola maupun SDM dari anggotanya. Jadi di sini kami sudah melihat bagaimana koperasi KUD subur ini berkembang dari waktu ke waktu. Jadi untuk penilaian dan sebagainya kita sudah tidak ada complaination, jadi everything is okay. Kemudian salah satu PR ya Bapak Ibu untuk KUD subur ini, yang pertama hanya branding. Kita dari Dinas Koperasi itu mempunyai tugas untuk melestarikan koperasi karena amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 memang ekonomi disusun berdasar asas kekeluargaan, dan itu ada di koperasi. Dan senyampang ada Pak Rektor, Pak, mohon izin, kami kemarin pernah juga diundang ke UNP untuk pembekalan masalah KKN, itu tentang perkoperasian Bapak. Kami juga berharap di lembaga pendidikan itu juga disondingkan tentang koperasi, karena memang bagaimanapun juga regenerasi yang kita lakukan kalau hanya dari gerakan koperasi itu tidak akan dikenal oleh kaum milenial. Dan salah satu upayanya harus melalui pendidikan. Kalau di zaman saya dulu ada mata pelajaran yang namanya ekonomi koperasi, tapi sekarang saya tidak melihat itu di anak-anak saya. Jadi itu yang link miss-nya di situ. Ada yang miss di regenerasi kita. Kalau hanya memang kita berkewajiban untuk membranding koperasi ini agar dikenal oleh kaum milenial. Maka dari itu kita juga mendorong untuk modernisasi koperasi ini, termasuk setiap koperasi rintisan modern harus punya akun medsos, karena semua sekarang ada di HP. Kalau kita tidak menampilkan diri kita di HP, di medsos, kita akan tidak dikenal oleh kaum milenial. Kaum milenial tidak akan tertarik dengan koperasi. Beda kalau kita sebagai pelaku koperasi juga membranding diri kita ada di medsos. Itu yang kita dorong, salah satunya di modernisasi koperasi. Yang kedua, mungkin Pak Bi mohon izin, kita nanti harkop ya memang mungkin tidak semeriah kemarin ya, karena kemarin memang harkop kita sangat menggelora
dan itu sudah dikenal oleh masyarakat seluruh Jawa Timur. Kemarin kita juga didatangi oleh dinas provinsi dan juga dinas dari Kabupaten Jember yang tahun ini pengen melaksanakan harkopnya di sana. Nah, di harkop nanti saya pengen atau kami ingin ada semacam festival koperasi, dan itu mungkin Pak Saliman bisa menunjukkan KUD yang masih eksis di Kabupaten Kediri yang prestasinya luar biasa seperti KUD Subur ini bisa ditampilkan untuk perso, supaya Mas Bub juga perso bahwa koperasi ini adalah gerakan ekonomi rakyat yang sangat bisa dipercaya untuk mengatasi masalah pandemi, mengatasi masalah resesi, karena di sini adalah wadah usaha bersama di mana ada jati diri, kegotong royongan dan menolong diri sendiri. Itu yang perlu kita sondingkan. Dan yang terakhir kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Semoga KUD Subur bisa menjadi role model bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Kediri. Kalau saja ada 10 koperasi seperti ini di Kabupaten Kediri, kami dari Dinas Koperasi kerjaannya lebih ringan, Pak. Cuma hanya memantau-memantau saja. Dan kami juga berharap nanti KUD Subur, karena dananya banyak ya Pak, nanti bisa mengembangkan jejaring koperasi, bisa mengangkat koperasi-koperasi kecil seperti KSPPS, juga Kobuan Bapak, bisa kita ajak kerjasama, mungkin bagaimana nanti formulasinya bisa kita rumuskan bersama Dekopinda, agar Kabupaten Kediri ini koperasinya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi punya jejaring koperasi yang bisa saling membantu dan saling menguatkan. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, RAT tutup tahun buku 2022 KUD Subur Kepung, dengan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara rapat anggota tahunan pada hari ini, dan sebelum menginjak acara khusus sidang rapat anggota tahunan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sidang rapat anggota tahunan saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang. Kepada para tamu undangan dapat meninggalkan tempat, dan terima kasih atas kehadirannya. Apabila berkenan mengikuti jalannya sidang rapat anggota tahunan, dipersilahkan. Pak Winarji, Pak Sido, dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas dan juga para peserta rapat anggota tahunan KUD Subur, juga teman-teman dari Dekopinda, perwakilan Kusku dan KPUB yang masih setia menunggu kami. Beliau-beliau khawatir nanti
Pus Kepung Puncuk kan belum. Paten nanti tidak ditunggui Pak Bianto. Sekarang ditunggui, alhamdulillah. Nggih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang khusus RAT KUD Subur kita mulai. Kemudian yang berikutnya pengumuman daftar hadir. Ibu Sekretaris mungkin datanya. Pak Sito langsung aja datanya yang hadir. Dari 57 yang hadir berapa? Undangan 57 ya Pak? 57 yang hadir. Yang hadir 50. Berarti sudah memenuhi quorum Bapak nggih? Nggih. Perlu kita tawarkan pembacaan notulen, perlu kita baca atau sudah dibaca semuanya? Nggih, lanjut nggih. Nih. Laporan pertanggungjawaban secara umum tadi sudah kami singgung di sambutan kami awal prakata kami. Tentunya KUD kita semakin hari semakin baik, walaupun di sana sini masih perlu pembenahan perbaikan ke depannya. Jadi menurut catatan yang kami miliki bahwa KUD dalam kurun waktu pengurus periode ini mulai dari 2018 aset kita 10, 2019 11, kemudian 2020 12, kemudian 21 15, dan ini tahun-tahun yang agak gimana ya, kita asetnya besar tapi kas kita juga besar. Jadi prinsip kehati-hatian memang pengurus terapkan, karena kalau kita punya uang terus beralbrol tanpa perhitungan, justru nanti di belakang hari akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi kami berlima di dalam menintingi suatu permasalahan betul-betul luar biasa. Sebetulnya ini ada peluang pekerjaan ya. Ada saya Petung sama Pak Marsidi, Mas Win. Setoran susunya itu ke Jakarta. Teman-teman juga hitung-hitungan. Gimana kalau dananya gitu ku truk, gitu ku tangki. Kita itu juga mikir, Pak Win iso kek menggantenan apa ora? Niku duit wis enek, tapi nek mikir jek ndak karu-karuan Pak Marsidi. Timbangane nyewa ning Blitar, nek KUD enek kan lebih enak di KUD. Padahal kita punya uang 1,5 M. Tangki pers itu kurang lebih 1,23 ya. Ngoten mawon tasih kula hitung saestu Pak niki, mboten pantun gerudak-geruduk. Iki kok terus jalan ning Jakarta apa ora, kok gek tengah-tengah mandeg, duwike wong terus dijaluk. Nah, niki kan ngeten iki kedah dihitung. Jadi kita selalu menghitung kehati-hatian. Bukan berarti enek duit akeh terus Pak Bianto ngesai, Pak Abbas ngesai, Pak Win, Pak Sin, mboten wantun Pak. Niki aturane ketat. Pengurus pilih ya kudu enek jaminane. Tapi nek butuh duit pengurus sing golekno. Niki bedane KUD Subur. Jadi nek pinjam, misalkan saya ada kegiatan, BPKB saya berapa aja di sini wes. Iki BPKB tak deleh. Misalkan saya ada kegiatan basbang, ada kegiatan sosialisasi, saya tidak punya uang, pinjem ki jaminane. Engko nek oleh duit disetor ning KUD. Tapi kan jelas. Dan saya bertanggung jawab. Ngoten niku Pak, mboten syukur angger nyilih terus gak enek hitungane. Ngapunten Pak Marsidi. Pak Marsidi ki nambeli utangi pengurus pinten mawon. Niki jan orang luar biasa di Pak Marsidi niku. Koncone sing ngomentekne, sing balekne beliau ini. Niki luar biasa. Dan teng mriki teng KUD mriki, teman-teman pengurus, pengawas niku napa melih Bapak Suko iku nek mirsani pengawasan ki Pak Bianto utange akeh ki nyaur apa gak bungane apa ora. Beliau itu pirsa. Jelimet sekali. Jadi ini luar biasa. Jadi jangan dianggap bahwa pengurus dengan uang yang banyak terus sembrono.
Ini gambaran secara umum. Alhamdulillah usaha-usaha jalan ya, mulai simpan pinjam, terutama simpan pinjam kena apa sedikit berkurang karena tahun 2022 banyak membuka cabang, sehingga karyawannya gajinya juga banyak, namun uangnya ini masih kita perlu AO. Golek AO juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus nintingi orangnya sing daftar akeh, tapi nek bareng entekne duit kan kita juga resiko. Makanya memang kekurangan kita kurang AO. Makanya tahun ini di unit SP berlomba-lomba untuk mencari karyawan. Monggo kalau ada anaknya teman-teman pengurus kelompok atau organisasi, tapi harus betul-betul komitmen. Aturannya ya sesuai SOP yang ada, tidak boleh semaunya. Kemudian SHU terus ada perkembangan, dan atas saran masukan dari Pak Pengawas, SHU banyak yang dicadangkan Pak kita. Jadi cadangannya 100, SHU yang dilaporkan 72. Selain kita harus menghindari pajak, kita juga harus pemupukan modal itu semakin baik. Semakin baik pemupukan modal itu akan semakin luar biasa. Di KUD kita sudah asetnya tinggi, tapi modalnya kalau di BPR Bapak, mana yang milik SPD, itu harus bermodal 6M. Nah alhamdulillah KBBR kita insya Allah tahun ini sudah bisa sampai 6M, padahal di SP kita modalnya baru berapa? Modal kita milik SP yang neracanya SP. Ini. Itu baru 1, berapa? Tapi asetnya sudah sekitar 12 atau berapa tadi yang SP? Nah, SP khusus SP ya ini saya bicarakan. SP itu modal kita hanya 1,2 yang dimiliki, 1,3 tahun ini. Tetapi asetnya sudah 13M. Jadi aset sebesar itu yang paling besar dari unit simpan pinjam. Nggih, Pak Win nggih. Jadi modal kita 1,3. Lah, kenapa Pak Suko menyarankan pemupukan modal? Ya dari keuntungan itu kita pupukkan modal. Makanya muncul SHU-nya hanya 72, tapi cadangannya yang 100 juta. Dan ini memang terus kita kembangkan dalam rangka memperkuat posisi simpan pinjam. Bahkan dulu Pak Yahudi pernah menyampaikan gak bisa toh Pak Bianto khusus SP ku tiap tahun 100 juta. Langkun bisa, tapi kan dokter pengurus nanti hidupnya dari apa? Organisasi hidupnya dari apa? Karena organisasi juga cukup besar biayanya. Sehingga ya pokoknya tetap kontribusi, tetap ada SHU, tetapi cadangannya terus kita pupuk, kita tingkatkan. Kemudian untuk Waserda alhamdulillah ini kalanya ada pesaing baru kan mendirikan di sebelah, mudah-mudahan kita tetap solid. Alhamdulillah ini Pak Abbas juga punya, sehingga kulaannya semakin besar. Separuh diletakkan di Pak Abbas, separuh di sini, tapi dengan bayar dewi-dewi Pak. Ndak nek Pak Abbas menurut KUD mboten wonten. Jadi kita profesional, proporsional. Misalkan kita belanja 10 juta, ya 5 juta Pak Abbas, 5 juta KUD. Jadi tidak ada, dengan pola itu kulaannya lebih berkurang sampai berapa persen? 4%. Nah inilah yang terus kita pupuk ke depan. Mana-mana yang kurang memadai, bahkan dengan bantuan Mas Pion juga terus keuntungannya terus meningkat untuk swalayan. Seperti Pak Marsidi sebelahnya juga ada pengaruh Pak? Ada pengaruh? Tidak seberapa ya? Ya, insya Allah kita akan berusaha untuk membenahi diri agar walaupun ada pesaing kita juga terkena imbas, tapi jangan terlalu besar. Ini komitmen kita bersama. Saya pikir itu secara umum sudah kami sampaikan. Apa perlu kita baca tuh Pak? Tidak, ya nggih. Mesti dipelajari beberapa hari kok. Nggih, matur nuwun, mungkin Pak Win bisa tambah penjelasan. Ayo kita
Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melengkapi apa yang disampaikan Bapak Ketua Umum. Kita langsung saja ke buka di halaman 7, Pak. Yaitu di neraca. Di halaman 7 yaitu di neraca, inilah potret dari KUD Subur, itu ada di halaman 7. Itu potret KUD kita, yaitu untuk tahun 2022. Tadi telah banyak disampaikan, ya toh, aset kita tumbuh dari 15 ke 19, ada pertumbuhan sekitar 26%, tapi kalau keseluruhan bahwa laporan kita ini adalah sehat, Pak. Ya, karena apa? Itu yang pertama, rasio likuiditas kita, itu kemampuan kita membayar utang di jangka pendek, yaitu dari aset lancar kita dibanding dengan kewajiban utang jangka pendek, rasio kita itu masih 121%. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, kita masih mampu, berarti uang kita masih sisa untuk membayar utang. Yang kedua yaitu total aset kita yang 19 miliar dibanding dengan total hutang yang 17 miliar. Ya, rasio kita ada sekitar 115%. Jadi kemampuan kita untuk melunasi semua hutang itu kalau ada kejadian besar kita masih mampu. Tuh kalau yang terakhir yaitu ekuitas, jadi modal sendiri kekayaan kita itu bila dibanding dengan SHU yang kita peroleh itu rasionya masih 7,16%. Jadi saat ini bila dibanding dengan bunga bank itu masih tinggi pendapatan yang kita hasilkan. Itu tambahan dari kami, yaitu untuk potretnya di KUD Subur adalah di halaman 7, yaitu bahwa kita saat ini sudah berada di kelas medium. Ini kalau untuk koperasi Kabupaten Kediri, kelas kita sudah di kelas medium, Pak. Bukan yang terbesar, tapi di kelas medium akan menuju ke yang besar. Mudah-mudahan ke depan KUD kita selalu tumbuh sesuai dengan namanya, selalu subur. Itu sementara yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Win, tadi sudah disampaikan. Dan saya mohon doa restunya panjenengan untuk memperkuat posisi permodalan. Insya Allah tahun ini KUD kita bersama dengan KPUB insya Allah mendapat bantuan dari Jawa Timur. KPUB 400 juta, di KUD juga 400 juta. Tujuan kami memang kami ingin selalu memupuk permodalan, permodalan. Kalau modal kita kuat imbang dengan dana masyarakat, kita tidak bingung. Sekarang itu jomplang, dana masyarakat dengan dana kita sendiri itu hanya sekitar 1,3 tadi saya lihat di SP. Makanya kita selalu ingin memupuk bahwa permodalan SP itu selain dari cadangan nanti kita carikan bantuan lah Pak Yahudi. Yang penting kita berikhtiar agar KUD ini semakin baik. Mumpung saya masih dipercaya masyarakat di Jawa Timur. Timbangane kula mungkin getun bar ning Jawa Timur gak duwe tenger opo-opo. Niku bagi saya. Alhamdulillah dari pengajuan 3 nggih, Yapenkop, KUD Subur, kemudian KPUB yang keluar hanya Yapenkop. Yapenkop sudah keluar duluan. Alhamdulillah sekarang aset Yapenkop itu sudah mulai keliling, ada pagarnya. Ini perjuangan almarhum
dengan kita Pak Marsidi, ya termasuk Pak Win, Pak Imam, Pak Saliman, itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan aset 2,4 hektar. Wingi pun dinyang Pak Abbas, Mas tak tukune dhewe 10 miliar. Sama dengan KUD Wates kemarin, ada ingin menjadi pengurus. Ya, ini saya cerita dulu dikit buat orang-orang, oke. Aset yang muncul di buku itu, ini asetnya kan hanya harga nilainya kan 1,8, bilangnya gitu. Loh, itu kan aset perolehan waktu itu. Lah iku nek di appraisal angsal tau Pak kok tuku dhewe 5 miliar, walaupun kok gak ngesak duit, tapi kula ngenyang KUD Wates. Lah nek arep maju pengurus arep dituku KUD-ne, wah iki susah ya. Jadi rame kula wekdal wonten mriku. Jadi ingin maju karena KUD ini rada enggak bagus. Nah, kemudian ada seorang yang ingin ya nilai gitu loh, noto pembukuan dilihat, ini punya hutang sampai 4, sekian, ini punya hutang apa gudang garam, wong saham gudang garam sudah masuk di posisi sebelah kan sudah. Misalkan ada dana 20 juta ditukokne sepeda motor, enek sepeda motor 20 juta nih ning ndi? Kan enggak boleh gitu. Kan sudah jadi 20 juta. Jadi untuk membunuh koperasi saya yang enggak boleh, walaupun itu bukan KUD saya. Sampai rame kemarin. Makanya menjadi pengurus begini kita harus betul-betul amanah. Kalau tidak ya banyak KUD sepeninggal waktu reformasi itu banyak yang semakin turun. Tapi beberapa KUD seperti Puncu, Pelosok Klaten, Kandat, semuanya naik semua, naik daun. Ya termasuk alhamdulillah KUD ini dewi ini tergolong KUD papan atas. Ini papan atas itu termasuk Ngancar, Ngalor Didik Pelosok Klaten, rodok Ngalor Puncu, Ngalor Neh Kepung. Tapi tonggo sebelah hari ini ngapunten ada KUD yang rugi sampai 600 juta. Nah ini masih jadi pemikiran gara-gara apa? PMK, penyakit mulut dan kuku. Ini baru masih kita konsultasikan nanti kayak apa reaksi anggota. Kita khawatir kalau anggota nanti tidak mau menerima. Itu Bapak untuk ulasan daripada kegiatan kita. Kemudian sudah bisa cukup nggih niki penjelasan, kalau banyak kula singgung. Cekap nggih penjelasan saking Pak Win kalih kula. Nggih cukup. Menginjak selanjutnya laporan hasil pengawasan kepada Bapak pengawas untuk menyampaikan hasil pengawasannya terhadap kita. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku pengawas. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak yang tingkat kabupaten yang sekarang masih ada duduk di kursi terdepan ini. Tidak kami sebut satu persatu, gak hafal ya. Kemudian yang sangat berbahagia dan kami hormati yaitu semua jajaran anggota perwakilan yang hadir di sini. Pertama-tama kami ucapkan selamat berbahagia kepada bapak-bapak semua sekalian, juga selamat sejahtera, di mana kita sekarang itu sudah mengikuti rapat ini dengan keadaan selamat. Tentu saja tidak lupa kita harus berpuji kepada Allah, dengan berkat ridhonya maka kita bisa menjalankan rapat dengan baik. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari kami laporan pengawas ini sebetulnya sudah kami buat dan mungkin sudah dibagi beberapa hari yang lalu.
sehingga kami tidak akan membaca satu persatu semua. Tapi kalau meskipun demikian, andai kata bapak-bapak dan ibu anggota ini mengharapkan dibaca, ya siap saja. Bagaimana? Laporan pengawas itu perlu dibaca apa orang? Iya. Boleh dibaca yang ada jam loro loh ya, itu siap ya. Tidak. Kalau tidak, terima kasih atas kepercayaannya, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami atau paling tidak sudah membaca. Di sini yang kami ingin evaluasi atau sedikit penjelasan masalah kinerja pengurus. Pada dasarnya secara umum kinerja pengurus itu cukup baik di atas bantuan daripada karyawan-karyawannya. Dan kemudian hanya beberapa yang kami harapkan, masalah bidang organisasi atau lembaga ini supaya perlu terus ditingkatkan. Sebab sampai sekarang ini administrasi anggota ini nampaknya belum sempurna. Oleh karena itu supaya itu cepat disempurnakan, antara lain yaitu paling tidak anggota yang hadir di sini itu mempunyai buku simpanan anggota paling murah. Jadi betul-betul bukti anggota tenanan. Inilah yang kita harapkan supaya ini lembaga ini tetap memperhatikan itu. Selanjutnya kalau itu sudah tampak berarti anggota percaya bahwa aku itu anggota tenanan. Ternyata kita punya buku simpanan dengan nomor anggota dan mempunyai simpanan pokok sekian, simpanan wajib sekian. Sampai sekarang kan belum tahu toh bapak-bapak ini. Siapa yang sudah tahu simpanannya? Loh kayaknya sing ngajung. Berarti kan belum tahu. Karena itulah kami himbau kepada pengurus supaya ini bisa terutama bidang organisasi supaya ini dilaksanakan dengan baik. Adapun bidang usaha ternyata memang cukup baik, hanya saja ada beberapa halangan karena akibat daripada pandemi ya, juga pandemi sapi. Ya Pak, namanya apa Pak pandemi sapi? PMK ya. Dalam pandemi pada dasarnya kita masih bisa nanggulangi itu secara umum. Tapi setelah menginjak pada peternakan, ya alhamdulillah kita yang sudah mempunyai sapi masih 4 ekor itu alhamdulillah mati semua. Sehingga kita sudah tidak mempunyai sapi, oleh karena itu anggota supaya tahu. Engko tinimbang takon kakean takoni. Sapinya sudah tidak ada, meninggal semua. Kemudian usaha pengurus ini ditutup dengan cadangan pangan, sehingga kita tidak mengalami kerugian, tapi kita ambilkan dari cadangan pangan. Itu yang perlu diketahui. Itu usaha dari segi usahanya cukup, lainnya cukup baik. Dalam masalah permodalan, kita memang setelah mempunyai modal dari simpanan internasional dari USP, kita tuh kadang-kadang ya takut. Kok anggota kok sudah minjam, kok sudah nabung sampai sekian banyak. Kalau tidak salah, kalau di sini kami lihat itu ada kurang lebih 11 M itu milik anggota yang menyimpan, kurang lebih. Jadi bukan yang 11 itu 11 M itu milik anggota menyimpan. Sedangkan penyimpan itu sifatnya sewaktu-waktu harus diambil. Oleh karena itu kalau sewaktu-waktu diambil, biasanya tradisi orang Jawa itu atau orang Islam itu diambil menjelang hari raya, Pak. Nah, menjelang hari raya itu keberuduk mengambil simpanannya. Oleh karena itu pengurus ya sangat hati-hati. Oleh karena itu semua tidak dipinjamkan, harus ada
sisa kas yang diperkirakan nanti bisa kita tidak kelabakan apabila mengembalikan. Di samping itu mungkin sebelum dijelaskan atau sudah, menurut pengamatan kami juga pengurus itu memberanikan diri pinjam kepada bank Jawa Timur, Pak. Ya, sebanyak 3M. Betul. Jadi pengurus pinjam 3M itu tujuannya apa? Ya untuk itu. Nanti kalau geberuduk mengambil tabungan, kita itu kan bingung. Nanti setelah itu nanti kita ambil daripada pinjaman itu. Nah, pinjaman itu memang oleh pengurus tidak diambil. Istilahnya apa itu? Rekening giro apa namanya? Oh, rekening koran. Di korannya ya kangelan ya. Dengan rekening koran ini tabungan pinjaman tidak diambil. Jadi masih tetap di sana, jangan khawatir. Tabungan 3M diopo kalau pengurus. Tidak. Jadi masih terletak di sana. Jadi sewaktu-waktu nanti kita mengalami kesulitan uang, kita tidak usah retean oleh utangan yang jobo, tapi kita bisa pinjam ambil di bank itu tadi, yang bunganya cukup rendah. Tentu saja risikonya juga kita mendapat paling tidak biaya administrasi. Selanjutnya di sini masalah neraca, kami pelajari cukup baik neraca itu dan sudah sesuai dengan penjelasannya juga cukup jelas dan tidak ada yang katakanlah mencurigakan. Semua bukti-buktinya sudah ada. Maka neraca daripada usaha pengurus ini kita nyatakan sangat baik sekali, sempurna, tidak ada cacat. Mungkin ada ya tidak seberapa. Itu neracanya sudah cukup baik. Tadi masalah hubungan dengan SKU-nya kalau memang dipandang sepintas lalu ya sangat rendah. Mosok modal 19 juta, bunganya mau 70 juta. Jadi dipandang karo itu ya sangat rendah. Tapi kalau dipandang daripada apa itu ilmu organisasi koperasian atau perbankan, maka SKU yang sekian itu sudah cukup baik. Dengan analisa seperti ini, halaman 5 dari laporan pengawas. Di situ dikatakan analisa usaha. Analisa usaha di sana dikatakan istilahnya likuiditas. Likuiditas itu ada cara Jawa ini mantap. Maka cara mencarinya itu dari aset lancar. Aset lancar itu yang mudah dicairkan atau uangnya ada, termasuk kas masih ada kas tunai. Kemudian dibagi utang jangka pendek. Pamane nyaur utang jangka pendek piye? Maka di situ ditulis sekian M itu kemudian kali 100 sehingga hasilnya untuk tahun 22 ini kalau di persentase hasilnya adalah 121% untuk likuiditasnya. Nah ini nampaknya sudah cukup baik dan cukup standar, tutup mantap kalau kita banding dengan likuiditas tahun yang lalu, yaitu tahun 21. Maka likuiditasnya itu 121% juga sama. Tapi kalau dibanding tahun 20, likuiditasnya itu 120. Jadi kalau dibanding tahun 20 memang turun. Tapi pada dasarnya pedomannya kalau persentasenya itu masih di atas 100 atau 100 lebih, maka KUD kita itu bisa dinilai likuidnya adalah baik atau baik sekali. Pokoknya bisa nutup utang jangka pendek, lunas kabeh berarti baik sekali. Ini yang harus kita nilai secara satu kalah saja, ya baik sekali gitu. Kemudian untuk solvabilitas ini memang keseluruhan
keseluruhan dari total aset itu berapa, kemudian dibagi total hutang-hutangnya ke kabeh berapa. Ternyata di sini kalau di persentase tahun 22 ini persentasenya 115%. Jadi cukup baik karena masih lebih dari 100. Kemudian untuk tahun 21 bandingannya itu 119%. Berarti turun sedikit lah. Kemudian untuk tahun 20 memang baik sekali dulu pada waktu itu persentasenya 122%. Walaupun turun, maka ini masih dikategorikan baik. Jadi solvanya itu masih baik, sehingga tetap kita nilai baik sekali karena bisa mencukupi tanggungannya. Kemudian kalau menginjak kepada rentabilitas itu adalah sisa hasil usaha dibagi ekuitas atau modal sendiri. Di sini persentasenya itu adalah 2,9%. Kemudian kalau dibanding tahun 21 persentasenya 13%. Kemudian dibanding lagi tahun 20 ya 3%. Jadi pada dasarnya rata-rata masih 3%, hanya kurang sedikit. Oleh karena itu ini tetap kita nilai baik sekali juga. Kemudian persentase itu kalau kita masalah rentabilitas itu kita harus memandang dari hubungan ke pinjam bank atau kita kalau mencari simpanan di bank. Kami amati simpanan deposito di bank itu bunganya hanya berkisar antara 5 sampai 6% kalau tidak salah. Paling tinggi 6%. Bunganya 1 tahun. Nah kalau ini kita banding dengan itu, kalau nilainya 2,9 memang tidak, masih kurang. Tapi kalau ditambah cadangan yang kita simpan di USP dan swalayan, maka ini tidak 2,9%, tapi bisa menjadi 7%. Kalau 7% berarti ya baik. Bank saja hanya 6 atau 5, kita berani 7. Sudah untungnya sudah cukup besar. Kemudian untuk tahun 21 bandingannya 8%, kemudian tahun 20 bandingannya 6%. Itu apabila simpangan di cadangan di USP dan di swalayan itu dimasukkan sebagai SHU. Begitulah penjelasan kami, mudah-mudahan ini bisa memahami, sehingga penilaian kami dalam bidang usaha ini adalah baik sekali. Hanya saja kami bandingkan dengan penilaian dalam bidang organisasi, maka organisasinya ini kami nilai memang hanya cukup atau baik kurang. Oleh karena itu kalau kita gabung antara usaha dan organisasi, maka nilainya tetap baik. Dan yang namanya baik ya tetap berhasil. Begitulah kurang lebihnya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yang lain-lain saya kira nanti sudah dijelaskan oleh pengurus bagaimana jelasnya. Meskipun demikian, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ganjel, itu supaya bisa disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan secara lisan sudah disampaikan, secara tertulis sudah disampaikan, yaitu lewat angket. Jadi angketnya sudah di tangan pengurus, nanti akan dijawab oleh pengurus. Kemudian kalau dalam angket ini kurang jelas, tolong secara perorangan bisa mengajukan. Sebab menurut penilaian koperasi ya, anggota koperasi yang baik itu kalau di dalam rapat memberikan pandangan umum atau pendapat, orang menengahi, tapi harus berpendapat. Itu yang baik. Baik pertama. Baik kedua, sebagai anggota koperasi harus menyimpan kepada koperasi. Lah anggota gak nyimpan yang koperasi berarti ya gak baik. Nah yang ketiga, ini yang kadang-kadang kita sulit.
Anggota koperasi harus mempunyai pinjaman kepada koperasi. Jadi di samping nabung ya pinjam, ojo nabung tok. Nah, oleh karena itulah pinjam inilah yang nanti bisa diatur. Mungkin kalau dipinjamkan pada anggota, bunganya sedikit rendah, jaminannya ya sedikit menyesuaikan begitu saja. Tapi kalau non anggota lain gitu. Jadi bisa saudara-saudara sampaikan. Sebab kami lihat di sini namanya belum ada anggota koperasi ini yang duduk di sini nih yang mempunyai pinjaman. Tidak ada. Mungkin kalau ada ya saya maaf, mungkin ya hanya 1-2 yang ini. Nah sebaiknya begitu. Menjadi anggota yang baik ya harus begitu. Juga menjadi anggota yang baik karena koperasi kita ini sudah berubah menjadi koperasi pemasaran. Di sana ada swalayan, maka di sana ada barang-barang. Nah itu anggota juga harus berusaha beli di situ daripada beli di luar. Mungkin di sini kan lebih murah, hanya saja mungkin jaraknya terlalu jauh. Tapi itu nanti bisa diatur lah, bagaimana cara melayani anggota kalau membutuhkan. Demikianlah tambahan kami dari laporan ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita bersama. Tujuan kita ya terima kasih. Tujuan kita adalah koperasi kita ini tetap hidup, tapi tidak hidup saja, koperasi kita harus maju. Jadi kejaba hidup ya maju. Begitulah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pengawas atas laporan hasil pengawasannya. Jadi di KUD kita ini Bapak semua para anggota mengenai pengawasan penjenengan tidak usah khawatir karena beliau ini tiap periodik pasti di KUD. Pembahasan buku demikian itu tidak hanya sekali 2 kali, sampai 5 kali pertemuan, termasuk dengan pengawas ketika sudah finalisasi. Jadi laporan yang kita suguhkan pada penjenengan ini sudah dikoreksi beberapa kali. Sebelum menyusun sudah konsultasi sama beliau. Jadi mengenai hitung-hitungan insya Allah dari pengurus yang dilaporkan ini sudah betul-betul mendekati kebenaran. Nek bener 100% boten. Jadi mendekati lah, paling tidak ya 99%. Itu saya terima kasih Pak Pengawas. Selanjutnya kita lanjut pada sesi yang ke-6, pandangan umum. Pandangan umum ada 2, secara tertulis dan secara lisan. Wis gak tak bagi termin sapa sing ngusul dipersilakan. Monggo Pak Sido dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Muga dimanut sing ajeng mawon jame wis wawan. Ki Pak Marsidi wis srek kae. Gumun ning KUD subur ngono kuwi to bae. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dari pengawasan ini ternyata bidang saya yang paling jelek organisasi. Ini perlu saya sampaikan bahwa anggota kita awalnya 11.000. Kemudian kita adakan revitalisasi. Nah untuk kegiatan ini tanpa bantuan kelompok perwakilan nggak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang ini masih 600 anggota. Nah ini nanti kalau kita tulis dengan manual, saya yakin mesakne juru tulis sih. Wong saiki kon ngetik laporan mau lo jene sing salah. Nggih, jene salah walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum sudah berulang kali kita bahas bersama-sama. Ternyata karena manusia tentunya kita juga menyadari tempatnya kilap dan salah. Insya Allah pada tahun ini nanti kita akan mengupayakan untuk mencetak kartu anggota dengan menggunakan mesin. Mosok ACT wis sakmono tuku mesin untuk mencetak kartu anggota nggak bisa, nih ya, nggak masuk akal. Oleh karena itu, insya Allah tahun nanti sudah kita rencanakan untuk membeli
alat guna untuk mencetak kartu anggota dan simpanan, sehingga setiap anggota nanti akan tahu berapa simpanan yang ada di KUD. Namun demikian kami juga mengharapkan partisipasi daripada anggota. Tadi disampaikan pengawas, di mana KUD yang baik, kira anggotanya yo aktif. Nah, mari kita saling koreksi diri. Apakah saya ini sudah punya kontribusi terhadap KUD atau belum? Utamanya yang swalayan. Ki anggota ki lek blonjo wis yang swalayan apa durung ini. Kemudian yang selanjutnya untuk menanggapi daripada usulan anggota yang lewat angket, dari 57 angket yang kita sampaikan pada anggota, ini masuk 49 angket. Sedangkan tanggapan dari para anggota, dari 49 yang masuk itu semuanya setuju tanpa adanya catatan. Dan kami terima kasih atas pujiannya, keberhasilan daripada pengurus dan jajarannya, di mana bahwa tahun 2022 KUD Subur mendapatkan KUD berprestasi nomor 3 se-Jawa Timur. Ini tentunya juga berkat kerjasama di antara kita semua, bukan karena hanya pengurus, tapi karena adanya dukungan dari kita semua. Dari angket yang masuk tadi, ini hanya ada beberapa usulan. Yang pertama, kapan rekreasi? Ya memang sudah kita rencanakan, tapi tadi disampaikan pula oleh Bapak Ketua Umum bahwa kita terkendala adanya koreksi pajak, di mana tahun 2018 kita kena 300 juta untuk pajak. Sampai saat sekarang masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu kami mohon kesabaran daripada para anggota. Saya yakin ya mungkin tahun ini nanti kita bisa melaksanakan, mudah-mudahan saja ya. Kemudian yang kedua usulannya adalah masalah pupuk. Pupuk ini nasional, jadi masalahnya nasional adalah masalah pemerintah, dan nanti mungkin dari Pak Ketua Umum yang juga selaku distributor nanti bisa menjelaskan, menyampaikan masalah pupuk. Yang jelas bahwa tahun ini pemerintah telah mengadakan pencabutan subsidi terhadap pupuk, utamanya ZA, kemudian organik dan TSP. Sedangkan untuk jenis Monka ini dikurangi hampir 60% pengurangannya. Jadi jatahnya mungkin tinggal 40%. Sehingga ada beberapa petani sing lahannya kecil, mungkin oleh 15 kilo, 20 kilo. Nah ini bingung beliaunya. Nah ini bagaimana solusinya? Sebenarnya ini diberikan kesempatan pada penjenengan untuk memanfaatkan pupuk kompos. Karena apa? Karena yang jelas bahwa lahan kita ini sekarang ini sudah mengalami kritis karena sering menggunakan zat-zat kimia. Nah ini kalau terus kita gunakan pupuk kimia, mungkin kesuburannya akan semakin berkurang. Oleh karena itu diharapkan untuk memulihkan atau mengembalikan kesuburannya itu dengan menggunakan pupuk kompos. Jadi untuk angket yang masuk hanya itu yang disampaikan. Jadi untuk selanjutnya masalah pupuk, nanti mungkin dari Pak Ketua Umum bisa sedikit memberikan penjelasan. Dari saya demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri Dinasot Masakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sido. Tadi juga sudah saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa PR kami pengurus karena kita terkena koreksi pajak, sehingga ada beberapa hal yang tercancel, termasuk JLI. Justru JLI itu sudah datang ke sini Pak Saliman, tapi sama Pak Abbas, "Sik Mas, ditunda sik karena melihat perjalanannya di Nganjuk juga tidak begitu menarik." Pertama, yang kedua kita masih terkena koreksi pajak. Jadi sampai saat ini belum kami hubungi kembali. Sebetulnya beliau sangat minat untuk kesini, tapi melihat laporan dari Nganjuk, kita masih belum sepadan dengan apa yang kita berikan. Karena 1 tahun hanya diberi keuntungan kerjasama sekitar berapa juta?
kecil sekali, 3-4 juta lah. Makanya itu menjadi catatan kami ke depannya, diteruskan atau tidak kita lihat teman-teman yang sudah kerjasama. Kemudian untuk tanggapan secara tertulis sudah dijawab oleh Pak Sido. Tadi ada salah satu pertanyaan masalah pupuk. Jadi pupuk begini Bapak, memang alokasi secara umum dari subsidi kita secara nasional itu dulu 23 triliun, tahun ini tinggal 16 triliun. Artinya ada pengurangan luar biasa di sektor pupuk. Saya bangga kalau pemerintah itu memberikan bantuan subsidi, bantuan apapun pada masyarakat, apa BLT, BKH, kompensasi BBM, saya senang. Tetapi terhadap petani kenapa tidak ada keberpihakan? Subsidinya tambah dikurangi. Nah ini yang menjadi pemikiran kita. Secara umum Jawa Timur itu alokasi biasanya itu 2,7 juta. Sekarang tinggal 1,65 juta. Jadi hampir separuh yang dihilangi. Makanya kalau nanti sudah bulan-bulan Agustus kita selalu mencari tambahan realokasi. Seperti tahun lalu kami berjuang mati-matian untuk mendapatkan tambahan, itu Jawa Timur dapat 200.000, Kediri dok saya perjuangkan bisa 20.000. Artinya 38 kap kota iku nek diroto-roto kan oleh kudune 2.500, paling akeh 3.000, tapi Kediri bisa dapat 20.000. Ini yang kami banggakan, walaupun kurang tapi Kediri je iso oleh tambahan luwih akeh timbangannya kabupaten lainnya. Nanti insya Allah kami akan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kediri untuk segera mengajukan realokasi ke Jawa Timur, dan di sana saya siap untuk mengawalnya. Itu memang kegiatan itu rutin kami lakukan. Monggo menginjak pemandangan umum secara langsung, dipersilakan. Ada? Nggih, monggo Pak Wahyu Hadi, dipersilakan, monggo. Ada lagi mungkin selain Pak Wahyu Hadi? Apa diwakili aja Pak Wahyu Hadi? Nggih, monggo Pak Wahyu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pengurus KUD Subur, yang kami hormati segenap pengawas KUD Subur dan rekan-rekan anggota perwakilan yang berbahagia. Langsung saja kepada pertanyaan yang kami sampaikan, kami ajukan kepada pengurus. Yang pertama, kami menanggapi Pak Bianto, ini kopnya ini apa memang sudah ada instruksi apa menjadi koperasi pemasaran KUD Subur, yang dulu hanya koperasi KUD Subur saja. Ini mohon informasi saja. Ya, yang kedua mengenai neraca, terutama penjelasan rugi laba, sebetulnya ini sudah saya tulis banyak, saya hitung-hitung. Ini karena sekretaris kita itu jangan mau limpat seprapat tamat, begitu saya masuk Pak Yudi ini susulannya, sehingga tidak jadi kadung tak hitung dua misalnya beban administrasi, promosi, bunga piutang, bunga simpanan sudah tak hitung tiba izin. Monggo Pak Yudi, sehingga tidak ya mati sek sudah tidak jadi, kadung aku ngitung kesel. Yang ketiga ini mengenai di apa itu ya, perhitungan hasil usaha. Di sini ada 6, mulai dari pupuk dan sebagainya. Yang tadi ini yang mau saya tanyakan, yaitu kok sapi ini gak ternyata di sini, ternyata di Bapak Pengawas sudah menjelaskan, tapi lebih detailnya barangkali saudara bendahara atau siapa yang barangkali ini perlu penjelasan, karena memang kalau tidak salah ini kan dulu kita subsidi juga dari sapi perah, ini dananya. Mohon nanti ada penjelasan lebih
detail sehingga apa ya, walaupun hapus kami terus ceritanya. Kemudian yang berikutnya untuk halaman berikutnya itu untuk laporan arus kas. Laporan arus kas ini di situ ada perubahan yang Romawi 3 itu perubahan hutang jangka panjang ini ada 1 M lebih. Ini barangkali kami perlu penjelasan karena dulu kalau tidak salah tahun lalu sangat kecil. Ini. Yang berikutnya untuk halaman berapa? Aset tetap. Ini aset tetap pada Romawi 3 mengenai inventaris simpan pinjam ini kami tidak tahu mengapa menjadi 1,274. Mungkin beli apa atau apa kami kurang jelas, atau mungkin ada penjelasan lebih dari pengurus. Berikutnya ini sifatnya permohonan. Permohonan yang pertama tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Pengawas, yaitu mengenai buku simpanan. Jadi saya nunut saja. Yang kedua, permohonan yang kedua adalah di antara cadangan yang kami miliki ada cadangan pengembangan usaha dan ada cadangan risiko. Di antara cadangan risiko ini barangkali setiap tahunnya kalau saya melihat masih cukup besar. Kalau bisa mohon bisa pengurus menekan cadangan risiko ini sehingga kalau lebih kecil maka pikiran kami akan kesejahteraan makin bagus, dapat dipakai untuk mensejahterakan para karyawan kita atau misalnya menaikkan gajinya misalnya. Ini suatu permohonan saja. Kalau mungkin bisa dilaksanakan akan lebih bagus. Sedangkan permohonan yang ketiga yaitu barangkali karena uang di kas besar, kalau mungkin bisa itu solusinya yaitu menurunkan suku bunga Pak, kalau bisa. Misalnya barang 1/4 apa berapa, kalau asalnya 2,5 menjadi 2/4 dan bukan. Ini kalau mungkin bisa diturunkan barangkali akan peminjam akan lebih bergairah lagi. Demikian, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anten nuwun. Ini sudah mewakili semua anggota. Yang pertama mengenai koperasi pemasaran KUD Subur, memang di perubahan AD itu memang ada perubahan Pak Yadi. Jadi seperti itu. Tuh, kemudian yang berikutnya tadi masalah sapi perah nanti biar jelaskan Pak Win sedikit mengenai aset. Memang di USP itu bila tadi sempat saya singgung, ketika hutang ndak iso nyaur secara otomatis nambahi aset kita karena sudah menjadi hak milik kita. Misalkan Pak Yadi hutang, iya, langsung dibalik nama masuk KUD. Mohon. Jadi memang kita inilah wujud kehati-hatian kita Pak Yadi dalam rangka mempertahankan nek timbangane ora iso nyaur gaene apapun kan langsung jadi aset KUD. Tadi di awal sudah kita singgung. Gitu. Tuh, sah langsung. Ya. Jadi pada waktu hutang kita kan sudah diikat, ada ikatan pada waktu akad kreditnya. Nah, ketika dia sudah tidak mampu membayar, wis mentok, ya sudah itu menjadi langsung secara otomatis milik KUD. Gitu.
sehingga aset kita nambah. Tapi kalau nanti hal itu tidak kita lakukan, ya kasus-kasus KUD lain akan menimpa kita. Makanya inilah wujud kehati-hatian dari teman-teman pengurus di dalam mempertahankan, ya kita kan mempertahankan ini dana yang sudah keluar itu. Bagaimana supaya tidak merugikan KUD. Paham nggih Pak Wahyudi nggih? Yang lain monggo dibantu Pak Abbas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Kula tertarik pertanyaan yang terakhir tadi. Dana resiko gitu. Kita bekerja itu pasti ada resikonya. Kita tidur pun ada resikonya. Kalau saya berkeinginan dana resiko, saya cadangkan banyak-banyak. Kalau toh nanti itu tidak dipakai, saya setuju dan sependapat untuk kesejahteraan kita semua. Ngoten nggih? Mohon doanya mudah-mudahan dana risiko tidak digunakan seperti yang sudah-sudah. Karena yang kita bergelut di keuangan dan di usaha pasti ada risikonya. Dan hari ini di USB itu juga ngeri-ngeri sedap Pak Yahudi, persaingan kita juga tidak ringan. Ngaten nggih? Berdoa saja mudah-mudahan dana risiko tidak digunakan pada mestinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah Pak Wahyudi. Jadi memang ketentuan di perbankan untuk mencapai NPL rendah itu harus ada PPAP. Harus membentuk PPAP. Semakin tinggi dana yang dilempar, PPAP-nya harus tinggi. Kalau ingin USB-nya sehat. Jadi ya memang aturannya begitu. Jadi kita harus tetap membentuk dana risiko. Itu juga untuk menjaga kesehatan daripada keuangan kita. Misalkan kita melempar uang, nah itu secara otomatis dari keuntungan disisihkan untuk PPAP. Jaga nih sampai hutang itu nanti bereset. Dan ini perlu kami sampaikan karena kita sadar bahwa SDM kita, SDM yang ada di unit simpan pinjam itu masih SDM zaman KCK. Makanya kita setiap periodik mengundang orang bank, termasuk di BPR, untuk memberikan masukan, untuk memberikan pendidikan kepada teman-teman yang ada di KUD ini. Justru kalau kita hitung antara SDM yang kita miliki dengan dana yang itu memang belum ada yang punya sertifikasi perbankan. Tidak ada. Kita saja menjadi komisaris harus mempunyai sertifikasi perbankan. Dari direktur bank juga demikian. Nah, karena anak-anak belum punya, sampai kita ngebon pada direktur BPR untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman. Ini adalah wujud daripada kehati-hatian, bahkan yang paling luar biasa kita sambil Mas Dwi kita ambil ke sini, kita ajak bergabung dengan kita bisa kerjasama dengan UMP. Tadi juga hadir karena beliau juga kerjasama dengan kita, dan itu pun juga memakai jaminan yang betul-betul valid. Manakala ada hal yang tidak kita inginkan, kita juga bisa memiliki asetnya UNP, kasarannya gitu lah. Monggo Pak Min, yang lain dijelaskan. Terima kasih. Tambahi itu tentang jangka panjang naik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas. Tahun ini kita untuk mengdana di USB itu kita pinjam dan Bank Jatim yang besarannya tadi sekitar 3 miliar itu tadi Pak Wahyudi. Itu. Tuh. Bank Jatim, terus tadi juga disampaikan aset tetap itu kok naik itu tadi, bahkan itu sertifikat itu sudah dibalik nama. Ya toh? Itu yang dikasih sama pengurus atas nama saya Pak. Jadi itu yang tidak pinjam, nanti kalau itu memang ingin dijual sama yang punya itu ada masa waktu, tinggal waktu 5 tahun. Kalau dia nanti selama waktu 5 tahun
belum mampu mengembalikan, itu ya dijual, kita ambil sesuai dengan pinjaman yang ada. Jadi enggak semua asetnya nanti 1 miliar pinjamannya 200 kita ambil semua, enggak. Tapi untuk mengamankan itu tadi di aset terus untuk sapi perah. Memang sapi perah nyatanya terakhir kita ada itu 4 ekor kena PMK, sapinya mati, Pak. Terus dana yang lain dari penjualan sapi perah yang dulu itu kita peruntukkan, kita gunakan untuk sertifikat balik nama dulu ini dari atas nama dari Mbah Pandi ke lembaga itu habisnya 301, itu dari salah satunya 100 juta berapa itu dari sapi perah, itu sapi perah. Terus untuk uang kas yang besar itu memang di SP itu tidak pakem bunganya, ada yang 2,5, ada yang 2%, ada yang 1,5, tinggal nego dan kebijakan dari pengurus dana itu digunakan untuk apa, kalau pinjam anggota nanti apa, kalau antar lembaga itu berapa. Ini juga karena dana besar banyak yang ditaruh di antar lembaga. Kalau pinjam antar lembaga ya tidak tinggi-tinggi karena biasanya antar lembaga itu sehat dan pengembaliannya tepat waktu. Ya seperti kemarin-kemarin ketika dana kita berlebih, ada yang ditaruh di KPB Sapi Jaya dengan bunga 1%. Deposito, Pak, katanya bahasanya deposito, tapi ditaruh di sana karena sana perlu dana, itu ya konsisten. Ada yang ditaruh di Srijaya, ada yang ditaruh di Harta Pemenang, itu untuk membackup karena apa? Semua dana-dana ini adalah dana simpanan anggota dan bunga yang kita berikan itu kan jauh lebih tinggi dari di bank umum. Jadi itu kalau mengkro kalau nggak ditaruh sana sini ya biayanya juga besar. Terus ada satu lagi yang perlu kita sampaikan, seperti karena tahun ini kita punya hutang pinjam, itu kan ada biaya yang tak terduga. Nanti Pak Yahudi kalau kelewatan saya sampaikan, biaya yang tak terduga itu adalah administrasi bank 30 juta. Ya kalau hari ini tahun ini kita nggak pinjam, SAU kita tambah 30 juta. Itu biaya tak terduga di luar rencana dari perjalanan kita. Ya itu karena administrasi bank ada 30 juta, 30 miliar itu administrasinya 30 juta. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Gimana Pak Wahyu Adi, sudah cukup G pertanyaannya? Ada tambahan? Cekap Pak G? Alhamdulillah. Terima kasih. Ini semua pandangan umum, mulai penjelasan, laporan pengawas, notulen, semuanya sudah kita tawarkan pada semua anggota. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2022 bisa diterima? Alhamdulillah. Setelah ini kami mohon Bu Lia menyiapkan penyerahan dana cadangan sebelum ada keputusan. Monggo dana pendidikan diserahkan. Mbak Indang, Wakil Ketua Umum Pak Marsidi. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai bagian tak terpisahkan dari Dekopinda. Mudah-mudahan Dekopinda nanti mewujudkan keinginan kami, ada konsultan pajak. Lebih baik memberi dana pendidikan timbangan kena 300 juta. Ngaten lho wani iki cerita. Nggih, matur nuwun Mbak Lia, monggo Bu Sekretaris dibaca putusannya. Keputusan rapat anggota tahunan KUD Subur Kepung tutup tahun buku 2022.
tentang laporan pertanggungjawaban pengurus dan hasil pengawasan. Dasar Undang-Undang tahun 1992 nomor 25 tentang perkoperasian dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tutup tahun buku 2022. 2. Menerima dan mengesahkan laporan hasil pengawasan oleh pengawas tutup tahun buku 2022. Surat keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Kepung tanggal 25 Februari 2023. Pimpinan sidang Dr. Andes Haji Subianto FM, Sekretaris Malia. Bapak Ibu sekalian, dengan dibacanya keputusan hasil rapat anggota tahun 2020 tutup buku 2022, kami jajaran pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala support yang diberikan anggota kepada kami, kemudian kepada Bapak pengawas, dan juga dari sahabat-sahabat kami di perwakilan Puskut, Dekopinda, dan KPUB. Mudah-mudahan KUD ini semakin hari semakin baik, semakin jaya, semakin bisa mensejahterakan anggota. Kami berlima mohon doa restunya agar perjalanan kami di tahun-tahun mendatang terus bisa selalu mengejawantahkan apa yang dikehendaki anggota. Matur nuwun, apabila wonten kelepatan, kawula nyuwun agungi samudra pangasami, kawula akhiri dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.